Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Taufik, mentor digital marketing di Online University. Baik, pada kesempatan kita kali ini, kita akan ngebahas seputar bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan internet untuk berjualan. Tentunya dengan digital marketing. Video yang lalu kita sudah membahas tentang data dan fakta. Jadi bagaimana sih peluang yang akan kita dapatkan di internet? Maka di video kita kali ini akan banyak membahas seputar digital marketing. Bagaimana caranya, bagaimana langkahnya, bagaimana kita memulai, dan tentunya bagaimana kita mengeksekusinya dengan baik, benar, dan tentunya menghasilkan. Oke, digital marketing step by step menjalankannya. Itulah materi kita pada video kali ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh ke step by step-nya, yang pertama kita harus tahu dulu, kita harus kenali betul apa itu digital marketing. Namun banyak sekali orang yang berprasangka mengira bahwa digital marketing itu sulit, susah, nggak gampang, effort banget, butuh waktu dan seterusnya. Namun ternyata, dan ada lagi yang menyebutkan bahwa tapi saya kan gaptek, tapi saya kan sudah tua, tapi saya kan jarang sekali menggunakan laptop, jarang sekali menggunakan smartphone, dan seterusnya. Saya gaptek intinya. Sebetulnya semua itu hanyalah prasangka, perkiraan kita saja. Pada intinya, orang yang mau belajar bersungguh-sungguh, punya tekad yang kuat, kemudian disertai dengan usaha, maka niscaya mereka juga akan berhasil. Saya punya cerita, saya pernah mengajarkan teknik digital marketing kepada para orang-orang yang sudah cukup tua, usianya 50 tahunan ke atas, dan mereka bisa. Nggak hanya digital marketing, bahkan sangat teknis ke dalam advertising, bagaimana menjalankan Facebook Ads, dan seterusnya, mereka bisa. Tentunya Anda semua, teman-teman juga bisa. Bagaimana caranya? Caranya cuma dua. Belajar, praktek, kemudian belajar lagi, praktek lagi, begitu seterusnya. Jadi kuncinya cuma dua, belajar dan praktek. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat video yang satu ini. Ya, di video ini ada seorang tukang beca yang bisa memanfaatkan sosial medianya untuk menawarkan jasanya, dan akhirnya apa? Bisa mencapai tujuannya. Ya. Silahkan simak dulu teman-teman video satu ini. Oke teman-teman, setelah ngelihat video bagaimana perasaannya? Pasti emosional. Kenapa emosional? Ya, kita bisa lihat sendiri bahwa tukang beca aja bisa. Tentunya teman-teman sekalian yang punya pendidikan, yang sudah lulus sarjana, S1, S2, S3 bahkan, saya yakin tentu sangat mampu untuk menjalankan ini semua. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus kenali dulu digital marketing. Digital marketing ini adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah barang, jasa, atau brand kita. Ya, sebetulnya hampir sama dengan marketing pada umumnya. Bedanya di sini, digital marketing adalah menggunakan media digital. Itu poinnya. Menggunakan media digital, menggunakan media internet. Kenapa kok menggunakan media digital? Karena dengan media digital ini teman-teman bisa menjangkau target market dengan tepat, dengan relevan, dan tentunya dengan private, dengan real time. Kenapa kok harus tepat? Ya, siapa sih yang mau iklan yang dibuat atau marketing yang kita buat, strategi yang kita buat ternyata salah sasaran? Akhirnya apa? Yang nggak ada yang convert. Bayangkan kita jualan celana atau baju pria, tapi kita nge-nargetin para wanita. Apakah mereka mau beli? Ya mungkin ada juga yang mau beli buat pacarnya, atau buat suaminya, atau buat anaknya, dan seterusnya. Tapi target besarnya adalah orang yang menggunakannya sehari-hari. Oke, jadi bedanya atau perbedaan digital marketing dengan marketing pada umumnya terletak di medianya. Kita nanti akan menggunakan media-media digital di mana media digital ini lebih interaktif, lebih bisa tepat waktu atau real time. Saat ini kita posting atau saat ini kita iklankan, maka saat ini pun kita akan menuai hasil.
Kemudian tepat sasaran, kita bisa menentukan target market yang ingin kita sasar itu kemana. Contohnya, kita ingin postingan kita atau iklan kita hanya ke laki-laki saja, usianya 25 tahun, kemudian suka olahraga, dan seterusnya. Itu possible banget atau sangat-sangat mungkin jika kita menggunakan media digital. Dan kemudian relevan, private, satu-satu, direct, dan seterusnya. Oke, jadi itu kurang lebih tentang digital marketing. Definisinya hampir mirip, bedanya adalah medianya saja.